Mbak Eka, apa kabar? How are you? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Mbak Endang, how are you? Yes, Miss. I'm good. Oke. Mbak Fitri, malam ini can you participate atau bisa di chat doang? Bisa participate, Miss. Oke. Kalau Mbak Fitri gimana? Kalau Mbak Yeni katanya nyambi kerja ya, it's fine. As long as masih tetap paying attention to our discussion this evening ya. Kita sambil nunggu yang lain ya. Okay, I think it's 10. We can start. It's fine, yeah. I can start now. So, good evening, everyone. Hello, good evening. Okay, so thank you so much for still attending our attending our meeting for this evening. I think this is our fifth meeting. Okay, ini udah pertemuan kelima kita ya, nggak kerasa ya. Fifth meeting already berarti di modulnya udah modul keempat. Oke. Am I speak clearly? How about my voice? Is it clear enough? Clear? Yes, Okay, good job. Thank you. Well, while waiting for others, I would like to just remind everyone that this is our fifth meeting. I hope everyone can maybe for further meeting or our next meeting, everyone can participate well, because we only have how many meeting left? Maybe six left ya, six left, and maybe one meeting for final exam, so 5 meeting normally. Jadi karena kita sisa 5 meeting lagi, mungkin previously there in during the 5 meeting, Mbak Thomasnya, you guys have question, or maybe you need to review your material. I suggest you to have a simple note or simple reviewing in order to ensure that for the first chapter module or first chapter until the third, it is clear enough and then understandable ya. Jadi kita bisa step by step move to the next chapter. Now for this evening we will have material. It's about translating examination report, and then it is the only material for tonight. I mean, there's from learning activity 1 and learning activity 2, it is all talking about examination report. Okay, now as usual, I really hope that everyone can participate. I really encourage everyone to speak. If you cannot uh, participate by asking question directly or be online, you can just directly use this conversation chat. So um, in order to show that you are still present in the class. Okay, well,
I have also received your voice recorder. Thank you so much for those who are sending me your assignment. For the assignment one, it's all clear, yeah. And then for the next, I would like to also make sure that everyone, if you are still unable to join our class, please kindly report to me advance or before the class, yeah. Like maybe Mas Ahmad, this is actually the fifth meeting, so I really hope nanti juga leadernya Mbak Eka can contact him. Why does he never chat me? Why does he never inform me about his if he maybe want to ask permission, just kindly chat me. Or if you are unable to participate for further meetings, you may ask me and I can ask the academic because it is already fifth meeting. Jadi ini udah pertemuan kelima dan syaratnya itu minimal sekali teman-teman mengikuti 5 meeting ya. Jadi kalau misalnya Mas Ahmad udah nggak datang malam ini atau next meeting dan nggak bisa aktif, itu nanti kita bisa konsul gimana baiknya ya. Oke, thank you so much untuk yang baru masuk malam ini. How are you, Mas Jimmy? Is everything fine? Yes. Okay. How about Mbak Lucky? Mbak Lucky, can you participate this evening? Yes, Miss, I can. Yay! Yay! Finally. Yeah. Yay! Okay. Thank you so much. Well, I think we can start. So today we will have translating examination report, but I would like to ensure the screen is already active, right? Is it display already? The screen, the PPT. Yes, Miss. Okay, cool. Thank you. Well, guys, so today we were going to have examination report. In this examination report or this meeting, as usual, we will have introduction to the material. After that, I'm going to explain some language point that is related to the text or readings or text sentences. But for tonight, please prepare your module or your book because we will have more translation time due to the kompleks material. Jadi malam ini tolong siapkan bukunya di depannya sekarang ya, karena lebih banyak kita akan bahas tentang teks yang ada di buku. Saya mau fokus di buku karena ini lumayan penting in examination report, dan I thought that salah satu teks yang lumayan penting untuk dibahas dan juga lumayan kompleks. So this evening we will have more translation time. Next, we will have discussion or individual task. As usual, the text is only like translation or maybe answering the sentence text, for example, if there is a missing word, or grammar based task. And then question and answer. If you have question, please just directly tell me, or if you want to share something new, or you maybe can correct me if I am making mistakes later, you can just directly ask me. And then we will have summary and feedback. Okay, next, everyone, outline what we are going to discuss. It is very important so everyone can prepare themselves. First, we will have translation examination report for part 1. Second, we will have examination report example in the book that I got from the book, and then I will maybe explain also about report text that is similar, what is actually report text in general, and then or generally, and then some language point. I think indefinite article is not really will be discussed because it's a long hour discussion. We have discussed this before, like using a, and d. I think it's more likely about the pronunciation, for example, and may and might, one of the modals, relative clauses, relative clause.
and then this is misspelling ya, ini agak S, terus last we have for or ing form tapi di bentuk yang lain. Sama for frekuensi sebenarnya ada di modul, tapi ini kita kan udah discuss sebelumnya, jadi mungkin not really needed to explain for this evening. Okay, next. Okay, before that, this is about report text, but before that I'm going to ask you, kira-kira is there anyone can explain to me your basic understanding, pemahaman dasarnya teman-teman sekalian tentang report text itu seperti apa sih? Kalau misalnya melihat dari 6 main elements ini, atau udah baca-baca bukunya gitu, kira-kira report text itu seperti apa? Sebelum examination, report text dulu itu apa? Ayo. What is report text? What do you think? Maybe we can start from Mas Jimmy. Do you have any basic understanding about report text? The first thing come up to my mind is the brief. Is a brief what? Mm-hmm. And then what else? Do you think it is a formal text, or I mean not formal, it is used in a formal situation? I'm not sure, but alright, thank you. But you want to learn more about this report text, alright? Yes. Okay, thank you, Mas Jimmy. Very good. Maybe I want to hear Mbak Luki's voice, because now you can participate. What do you think? Do you have basic understanding? Gak apa-apa, apapun itu, gitu, bisa share aja. The report text is kind of a document written by someone to announce something, Okay. the result or investigation to another person. Okay. So ini tentang result ya, atau Yes. something that need to be reported, ya? Berarti lebih yes. ke report, laporan gitu ya? Yep. Okay. Good job. Thank you, Mbak Luki. Halo, Mbak Utin. How are you? Welcome. Ini nggak bisa participate juga ya? Okay, it's okay. Fine, thank you. Mas Jimmy and then Mbak Luki, you did a very great job. That is already right. Report text mainly about a kind of brief report or summary or text that has the function to inform the readers about something that has been done, probably in terms of like company or academic, or maybe about transaction. Maybe there is a transaction like in the bank or in a factory, maybe pabrik, di bank dan sebagainya. Berarti ada beberapa elemennya. Selain itu can be also ada beberapa, bisa satu orang baca. Mbak Endang dong, baca tentang purpose-nya, elemen sama purpose, terus description. Misalnya the title, purpose-nya apa, tujuan, purpose tujuan ya, description-nya tentang apa. Oke, coba. Gak semua, Miss. Enggak, cuma title sampai table of content. Ini nih, yang ini, terus sampai yang ini. Oh, ya, table of content yang Ya. report text 6 main elements of a report. Okay. The first element is title, and the purpose is attract the reader's attention, present the report topic. Okay. Description
explanatory, concise ya bacanya Miss, concise. concise and relevant. Okay. And the second element is summary. The purpose briefly discuss the main points of a report. Description brief, logical and concise. Okay. Third element is table of content. The purpose is give a list of sections with the headlines and the page number. And the description well structured or organized and precise. Okay. Thank you. Good job. you. Precise. Okay, good job. Thank you, Mbak Endang. So now, Mbak Eka first. Can you continue about introduction and body? Okay. Introduction. Purpose. Introduce the topic under discussion and approach to the investigation being report. Description, essential, brief, and to the point. Okay. Body. Purpose. Describe in what way the research in conducted, present the result of the analytic, interpret the research result. Description. Substantial, empirical, detailed, well research, present. Thank you. Okay, thank you. Good job. Okay, before we go, we need to understand first. Jadi di sini dia bilang explanatory, concise, and relevant. Itu kira-kira maksudnya apa? Concise itu seperti kayak ringkas gitu ya, short atau relevant judulnya gitu. Terus in summary jadi sampai body dulu ya. Berarti ada 6 elemen di report, meaning ada beberapa in writing report itu kita nggak nulis aja directly writing the report itself, but what we need to emphasize, there are several events or elements that we need to understand. The first itu dia punya struktur yang pertama adalah judul. Berarti title-nya itu dia harus attract the reader's attention. Jadi bisa pertama bisa attract reader's attention itu lebih ke apa yang menarik hati pembaca untuk present the report topik. Jadi berarti topiknya seperti ini. Terus dia juga ringkas, relevan. Habis itu ada summary-nya. Berarti briefly discuss the main point. Nanti kita coba koneksikan ya report text yang dimaksud di sini sama yang di buku tuh. Di buku kan examination report. Let's see nanti ya. Terus dia minimal harus brief, logical, and concise. Berarti logic berarti diterima di akal ya, acceptable misalnya. Oh ini masuk akal, nggak ngawang-ngawang gitu. Atau ada laporannya jelas dengan kalimatnya. Terus di table of content misalnya atau daftar isi, kalau misalnya ini lengkap ya, ada introduce the topic. Dia kasih tahu kalau misalnya apa yang mau disampaikan, ini report tentang apa sih, keuangan misalnya atau final report. Nah berarti dia harus brief sama to the point. Terus well structure sama organize atau precise gitu sama, berarti dia terstruktur dengan baik. Dan di introduction yang tadi dibaca juga dia introduce the topic under discussion. Jadi report text apapun, kan ini ada banyak jenisnya kan, itu harus punya introduction. Minimal dia bisa menjelaskan tentang apa sih diskusi yang kita mau, terus approaches to investigation being reported, atau apa yang ingin dilaporkan atau dituliskan. Nah in body kita describe what way the research is conducted. Di body itu lebih ke konten ya, atau isi, main idea dari satu report. Nah dia juga itu substantial, empirical, detail, well research. Nah itu berarti report itu lebih ke fakta yang dilaporkan. Kan last meeting kita bahas tentang naratif kan, lebih ke story atau ya cerita-cerita imajinasi orang-orang. Sekarang ini lebih ke substansial, penting, terus dia jelas, detail, sama betul-betul menginformasikan sesuatu sebagai laporannya seperti apa. Oke.
Nah, I will read the last conclusion or recommendation. What is the purpose of conclusion? Is review the main ideas discussed in the report or make suggestion for further research. Terus ada descriptionnya, dia ada concluding and logical. Jadi dia review ide-ide utama yang ada di report. Berarti sebenarnya most likely the elements of report itu sama dengan ketika kita nulis makalah, kan seperti itu. Makalah itu juga termasuk report text misalnya, karena dia ada title, ada summary, ada daftar isi, ada perkenalan, body, kontennya misalnya, dan ada conclusion atau recommendation. Jadi misalnya rekomendasi seperti apa? Oke, later we need to identify or analyze the text. Oke, nah please open your book ya, modul ini. Kayaknya ini agak kurang. Ada yang nggak punya buku nggak? Belum punya modul lagi? Can I check? Biar saya bisa buka PPT-nya kalau nggak ada. Ada? Ada semua ya? Saya ada, Miss. Yang nggak ada nyahut ya? Ada nggak? Yang nggak ada kemana yang Not sure, Miss. Yang nggak ada modulnya? Nggak tahu, nggak ada yang speak. Oke, berarti kalau gitu saya buka di PPT aja ya, di ini biar it's clear enough. Oke. Udah ke display nggak? Udah ya? Udah? Halo. Udah ke display? Udah, Miss. Oke, good. Next, Mbak Ari ada ya? Belum ada ya? Tapi nggak bisa ngomong malam ini. Oh, kalau gitu Mas Jimmy lagi lah yang read first paragraph. Hi, Miss Jimmy. Can you read the first paragraph? Oke, kalau gitu Mbak Eka aja dulu. First paragraph? Iya. Okay. Oke. Examination process. Final examination report. October 28, 2002. The examination report is the official report from the regulator to the credit unions. It is an important part of the communication process, as it allows the regulatory body to communicate its assessment of the credit union's overall condition. The report should document all significant items discussed during the examination and describe its great detail, the credit union's strength, weakness, and the corrective action needed to resolve any problem. The examination report should be viewed as a diagnostic tool, which is used to clearly communicate the overall safety and soundness of the credit unions. Thank you. Thank you, Mbak Eka. Very good. So yeah, another example or another explanation about examination report. Jadi kalau misalnya kita mau artikan, ini sebenarnya jenis teks yang lumayan penting juga sih sebenarnya. Cuma dia nggak semua kalangan bisa pakai, karena ini lebih ke credit union misalnya ya. Sorry, mungkin di buku ini dia maksudnya bagaimana menginfokan, kita membaca atau menerjemahkan laporan hasil dari misalnya contohnya seperti ini, final report organization, mana sih laporan pemeriksaan. Ini kan yang paragraf pertama nih, you can see laporan pemeriksaan merupakan laporan resmi dari pihak regulator kepada asosiasi penerima kredit. Jadi di sini as I understand dia mau menginfokan kalau examination report itu, for instance in some companies or in some transaction, misalnya credit union, bank, atau mungkin lebih ke kalau di Indo apa ya, kayak ya
kayak jasa kredit gitulah. Misalnya bagaimana dia membuat laporan pemeriksaan yang penting dan proses komunikasinya supaya memungkinkan badan regulator mengkomunikasikan penilaiannya atas kondisi keseluruhan dan pihak penerima. Ini yang dimaksud, berarti it must be clear ya. Laporan tersebut juga misalnya penting karena menjelaskan secara rinci tentang kekuatan dan kelemahan koperasi. Berarti because I see this text may be related to past 10 years ago, berarti ya sekitaran 9 atau 8 tahun yang lalu. Berarti waktu itu ketika masih famousnya koperasi ya, koperasi I mean. Jadi misalnya this is about transaction, salah satu contohnya gitu. Kalau korupsi kan masih famous nih sampai sekarang. Iya, betul. Aku masih ingatnya ini korupsi yang besar-besaran tuh apa sih? Tahun berapa ya? Iya, kalau Hambalang. Iya. Nah, sekarang yang masih ya, justru belum selesai. Nah, kalau kayak gini misalnya dia koperasi kredit atau misalnya bank di perbankan atau mungkin yang kerja di bagian keuangan, akuntan dan sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Kayaknya paragraf 1 clear ya. Berarti dia intinya sama report sebelumnya. Nggak beda jauh, kan ini salah satu contoh report text. It must be clear, detail, well structured, concise, dan juga precise gitu. At least nanti brief explanation. Nanti kita lihat contohnya lagi kayak gimana. Nah, sebelumnya abis itu paragraf 2 dong, Mbak Endang. Karena Mbak Utin kayaknya juga nggak bisa ya. Iya, Miss. Ya, silahkan. Second paragraph, please. The lead examiner. The lead examiner, if there is more than one examiner performing the exam, prepares the report and delivers it to the key officials no later than 2 weeks after the close of the examination. The officials are the primary user of the report and its audience. Therefore, the examiner should make the report specific to each credit union. The report should be generated upon the termination of the action. Examiners should retain a copy of the official or filed report. Official or filed report, including all work papers, schedules, checklists, forms, and examiner developed documents. Okay. This copy will be a part of the official file maintained within the regulatory agency for each credit union. The other copy will be delivered to the credit union and should include at a minimum the documents discussed below. Okay, discussed below. Thank you so much. Thank you. Yeah, as what we understand, if there is more than one examiner performing the exam, prepare the report and delivers to the key official no later than 2 weeks after the close of the examination. Nah, berarti di sini final examination report berarti bisa juga dia mengartikan kalau ini lebih ke yang dituliskan sama si penguji gitu atau laporan hasil akhirnya ya. Berarti nggak lebih dari 2 minggu. Berarti ini memang bersifat formal artinya. Oke, most likely seperti itu. Dia bisa juga bilang retain a copy of official fit report including work paper, ada schedule-nya, checklist, form, dan other document. Contohnya nih, name of work paper. Dia lebih ke spesifik sih, mencontohkan salah satu bentuk laporan hasil uji atau pemeriksaan. Misalnya ada balance sheet, ada income, pemasukan, ratio, ada overview. Ini lebih ke ini sih, laporan perusahaan gitu. Jadi confidential section itu lebih confidential tuh lebih ke ini udah legal atau enggak.
terus general ledger review, ada investment, ada cash review, management, ada loan and collection analysis, berarti lebih ke apa sih, pinjaman, aset, terus tabungan, ada juga dokumen resolusi gitu kan, terus examiner develop work paper seperti itu. Jadi in final reportnya ini ada in credit union, misalnya dia butuh apa, ada juga yang nggak perlu, jadi ini beda-beda ya. Ini tergantung kebutuhan, lagi-lagi tergantung kebutuhan konsumen atau pembaca ataupun perusahaan itu sendiri. Jadi overview-nya seperti apa. Oke, mungkin in someday you will work in a company, maybe you will work as a secretary or accountant, atau mungkin membantu menerjemahkan dokumen-dokumen perusahaan, mungkin salah satunya seperti ini, biasanya kan seperti itu ya. Atau teman-teman mungkin memerlukan untuk menulis report yang sejenisnya. Oke, this is one of the example. Kalau misalnya final report itu dia punya some parts that need to be clear, and then need to be well organized or well prepared. Okay, mungkin I hope that everyone will really paying attention, atau misalnya membaca dengan detail juga, karena menurut saya ini lumayan penting sama lumayan detail. Oke, next third, Mas Jimmy udah bisa ini nggak? Udah bisa baca? Hi, are you there? Yes, miss. Okay, can you read the third paragraph? Komponennya apa? Examination report components require examination work papers as outlined in the table below. Form the basis of the examination report. Additional work papers, checklists, and/or examiner developed documents may be included at the discretion of the examiner. This auxiliary information should provide in-depth information concerning problem areas or evaluate specific problems, provide support for examination findings, and assist in the resolution of the identified problems. Okay. Betul, berarti komponennya tadi ya, berarti dia require some examination work paper, ada outline-nya, terus ada juga specific problem, support examination finding ini artinya hasil ya, result. Ini finding ini sama artinya dengan hasil. Terus assist in the resolution of identify problem. Jadi misalnya masalahnya apa di reportnya, atau apa yang penting untuk dilaporkan. Oke, siapa lagi yang bisa partisipasi malam ini? Darwati ada nggak? Nggak ada ya. Darwati hilang ditelan bumi, Miss. Gak ada kabarnya. Oke deh, nggak apa-apa. Ya berarti kita skip untuk final report. Nanti saya baca untuk yang baca nanti I will read by myself. The document that concisely present the financial and operational condition of the credit union should be placed at the beginning of the report. This form include the examination of review, the document of resolution, examiner findings, loan exception, and peers ratio. All of the other work papers should follow and be organized as to their importance to the reader of the report. Nah, examination of review, organize and present in a clear and concise manner all of the examiner major material observation, comment, recommendation, and conclusion. Examiner can use the overview which discuss and support the examiner's analysis and apa ya di situ? And analysis examiner analysis and findings to place examination finding into proper perspective. Oke, jadi sama ya. Nah, ya elah ini ada.
terus the lead examiner if more than one examiner perform the exam. Sama ya, yang intinya sama lah. Nah, ada juga the comment of resolution. Ini ada beberapa, nanti kita lihat dulu. Ini paragraf 1, examination process. Tadi udah ya yang paragraf 1. Nah, sekarang paragraf 2. Ayo coba kita try to translate. Ada yang bisa mencoba menerjemahkan paragraf 2? Ayo. Ada kok di bukunya. Boleh dilihat. Paragraf 2 tuh, halaman berapa ya? Halaman 4.18 4.18 ya. Bisa. Lead examiner itu pemeriksa utama ya. Jika terdapat lebih dari satu pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, menyiapkan laporan tersebut dan menyerahkannya kepada pejabat-pejabat kunci. Sebenarnya sih bukan pejabat-pejabat kunci sih ya. Kalau di buku ya, lihat semua ya bukunya 4.18. Maksudnya pejabat-pejabat terkait atau pejabat inti di situ ya. Terus yang tidak lebih dari 2 minggu setelah penutupan pemeriksaan tersebut. Nah, para pejabat tersebut merupakan pengguna utama atau pembaca laporan. Oleh karena itu, pemeriksa harus membuat laporan tersebut khusus untuk setiap penerima kredit. 2 buah laporan harus dibuat begitu waktu pemeriksaan selesai. Berarti para pemeriksa harus menyimpan satu contoh kopi laporan itu. Kopi di sini lebih ke duplikat ya, atau laporan resmi lapangan tersebut. Kopi bisa diartikan apa ya? Salinan, salinan dari laporan resmi itu termasuk kertas kerja, jadwal, checklist itu kehadirannya, formulir. Nah, dan dikembangkan oleh para pemeriksa. Salinan ini, jadi di buku ini agak kurang jelas ya, dia tidak menjelaskan kopi itu seperti apa. Dia itu sebenarnya bisa diartikan salinan ini akan menjadi satu bagian dari file atau dokumen resmi yang disimpan di badan pemeriksa untuk setiap penerima kredit. Kopi yang lain akan diserahkan kepada penerima kredit, seperti itu. Jadi ini memang lebih ke tentang bagaimana membuat laporan kredit ya, contohnya. Oke, clear nggak? Ada jadi untuk garis besarnya itu gimana ya, bisa untuk laporan ini kan laporan tentang credit union. Yes. Jadi untuk gambaran besarnya itu gimana? Kalau gambaran besarnya berarti ya kredit union laporan kredit union itu harus mengikuti pola yang sudah ditentukan. Misalnya yang tadi kita baca, dia ada beberapa dokumen yang lampiran hasil yang harus disiapkan seperti ini. Ini lebih praktikal ya, berarti adanya komponennya. Ini ada required examination, ada final report. Intinya sih lebih ke garis besarnya laporan, intinya bagaimana dia informasikan apa-apa saja elemen atau apa saja misalnya di credit union yang dibutuhkan pembaca atau target istilahnya konsumer atau klien yang dibutuhkan, kayak gitu sih. Jadi misalnya dia akan masukkan jumlah berapa jumlah kredit yang bisa diambil, atau misalnya total evaluasi dari laporan pemeriksaan sebelumnya, seperti itu ya. Berarti credit union seperti itulah, dan dia juga harus diuji sama pemeriksa utama gitu, karena ini misalnya dia diperiksa dulu kan sebelum ambil kredit kan biasanya kayak gitu kan. Berarti dia harus examination reportnya harus diserahkan ke mereka untuk direview dulu. Nah, seperti itu garis besarnya sih, lebih ke reportnya harus jelas, lengkap sama informasinya, tapi poin-poinnya itu tergantung. Jadi nggak semua hal yang diperlukan, misalnya tergantung perusahaannya dia provide seperti apa. Oke?
dia misalnya butuhnya laporan bulanan kah, dia butuh laporan balance sheet kah, kayak ini rasio kah, ada hasil kah, dia butuh loan exception itu kayak peminjaman kah, kayak gitu loh Mas. Bisa dipahami? Ya mungkin ini agak ribet ya, karena ini lebih ke credit union yang mungkin kita semua nggak ada experience-nya. Cuma ini memberikan contoh aja kalau salah satu report examination itu seperti ini. Oke, lanjut Mas, silakan. Kalau report umumnya Nah, kita introduction iya. atau hal yang dasar yang menyebabkan harus ada laporan ini. Oke, kalau misalnya report yang umum ini seperti ini, ada title, judulnya apa, kan summary-nya dia tentang apa, ada daftar isinya, ada pengenalan, ada topik, tergantung kebutuhan. Misalnya Masnya mau tulis laporan tentang laporan perjalanan dinas, laporan keuangan. Nah, tetap kan berarti dia badinya apa yang mau dilakukan, result sama analisa. Oke, jadi intinya misalnya kalau misalnya laporan keuangan, kemasukan, pengeluaran, jumlah apa pengeluarannya seperti apa, terus dia akhirnya diinterpretate resultnya seperti apa, hasil dari laporan peminjaman itu seperti apa gitu. Gimana Mas? Paham? Ini sih yang makanya tadi saya display kalau ini secara umum. Ya, paham. Oke. Seperti makalah, kalau report kalau saya bikin karya ilmiah itu dia lebih ke report text karena kita diminta untuk melaporkan hasil penelitian kita. Jadi misalnya penelitian kita nanti ini kayaknya kalian punya karya ilmiah ya di akhir semester kayak skripsi gitu kan. Nah itu seperti apa sih karya ilmiah kalian, nanti akan ada, itu lebih ke report text. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum lanjut tentang report text? Ini dia emphasize-nya lebih ke ini ya, penggunaan an, ingat ya tadi artikel an, sebuah, and important, ingat ya, gampang sih kalau dia vowel important kan i, berarti dia pakai an. Kalau misalnya dia diagnostik dia kan d, jadi dia pakai e, tapi semua sama artikel artinya e. Dia nggak pakai the ya, karena the examination ini kapan kita pakai the, ketika dia belum jelas tentang apa. Tapi kalau ini kan kita udah bahas, oh ada sebuah diagnostiknya, dia udah jelas. Kalau ini kan dia biasa diartikan penanda kalau examination report itu masih belum diketahui jenisnya seperti apa. Oke, jadi itu artikel yang kadang dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang belum dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau kan ini important part, berarti sudah diketahui, oh kalau bagian penting dari examination report itu sebuah bagian pentingnya seperti apa, jadi dia nggak pakai the important, dia pakai an. Oke, itu ya penggunaan the. Kayak the house, my house. Kalau kita nggak tahu misalnya rumah siapa, kita bilang the house aja, kan kita nggak tahu siapa pemiliknya atau rumah yang mana. Tapi kalau kita sudah tahu my house, oh berarti punya saya, nggak perlu pakai the. Nah, oke, itu salah satu language point-nya. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Ayo. Yes. Boleh. No, oke. Kita lanjut ya. Another, salah satu language point yang ada di buku ini menjelaskan tentang may atau might. Ini artinya apa? Boleh ya. Mungkin. May be. Ini namanya modal ya. Mana sih? Paragraf 3 nih ada. Bentar, saya carikan dulu. Paragraf 3, oh ini ada. Additional work papers, checklist, and or examiner developed documents may be included. Berarti dia bilang kemungkinan yang termaksud adalah discretion of the examiner. Oke, kemungkinan
atau boleh disertakan. Jadi may itu boleh, mungkin bisa juga jadi may itu bisa diartikan mungkin atau boleh atau kemungkinan ya. Di sini misalnya may be included berarti kayaknya bukan mungkin, di sini artinya boleh disertakan, atau di included itu diikut sertakan atau diikut dilaporkan. Nah, makanya may itu might ada beberapa arti. Jadi bisa diartikan possibility. Bisa dibaca dulu siapa lagi ya? Mbak Luki lah, Mbak Luki. Uses of may and might. Ini sebenarnya sama ya. Yang mana, Miss? Yang ini, yang possibility. Ini dulu lah. May and might, may or might apa sih? Halaman berapa, Miss? Di presentasi. Di presentasi. Di PPT-nya kok masih yang tadi 4.3. Hah? Iya, sama. Di PPT-nya masih 4.3. Coba buka lah. Iya kah? Ini iya, di saya juga. Bentar aku cek lagi ya. Yang lain gimana? Saya Sama. language point-nya ya, Miss. Oke, kita ulang ya. Share screen. Mas Jimmy, kok kita samaan? Jangan-jangan Jongos. jomblo. Jodoh. Jongos, lu jongosnya Mas Jimmy. Makanya ikut-ikutan. Oke. Ini coba saya cek dulu ya. Mbak Utin udah masuk, Mbak Sini udah ada. Oke. Ini udah kelihatan nggak? Ayo. Apa jaringan saya bermasalah ya? Udah ya? Udah? Mai sama Mike ini. Iya, Oh iya, udah. sudah. Syukur. Thank you untuk reminding me. Yang lain udah? Mbak Luki gimana? Clear? Ya udah, Miss. Clear. Nah, may sama might salah satu modal verbs. Oke, bisa dibaca dulu may or might sih, gitu kan, biasanya nggak bisa dibedakan nih. Silahkan. Ya. May, might. May or might, may and might can normally be interchanged without a significant difference in meaning. However, might often implies a smaller change of something happening, or when expressing possibility. It may rain. Okay. The change is 70%. Okay. It might rain is 40% change. When expression wishes or giving permission, only may is used. Only may is used. Nah, berarti sebenarnya dia bukan beda secara overall, tetapi dia normally interchange without significant, walaupun dia without perbedaannya nggak terlalu signifikan, tetapi bagaimanapun juga might jadi G-nya nggak usah dibaca ya, might often implies smaller chance of something happening. Jadi di sini masih diartikan kemungkinan. Nah, di buku kalau kalian baca, modal auxiliary itu seringkali menjadi masalah karena ada yang artinya boleh, ada juga mungkin. Jadi lagi-lagi ini termasuk konteks ya. Jadi misalnya when expressing wishes or giving expression, only may is used. Jadi kayak misalnya menggunakan wish, harapan, ketika kita pakai may gitu. Misalnya kok aku bilangnya may and might. Maybe or may you have a bright future ahead. Misalnya kita kasih orang ucapannya, may you have bright future ahead, may you success. Tapi biasanya juga kita bilang it may rain today, ini kemungkinan hari ini hujan, atau it might rain today ya. Nah, berarti dia ada maksudnya possibility, kemungkinan. Oke. It might rain, kenapa? It might rain later, so take an umbrella. Artinya apa? Siapa aja boleh. Kemungkinan hujan. Nanti kemungkinan ya nanti mungkin akan hujan, jadi bawa payung jika pergi.
bawa pergi anak orang. bawa pergi, bawa payung kayak gitu. Berarti hari ini kemungkinan hujan atau nanti kemungkinan hujan, jadi silakan atau tolong bawa payung gitu. Kayak anak SD ya kalimatnya. Give permission maksudnya apa? Memberikan izin ya. You may have another cookie if you like. Kamu boleh. Nah di sini kan tadi artinya kemungkinan, di sini lagi artinya boleh. Kamu boleh ambil kue yang jika kamu suka. Biasanya kan ada orang tuh yang suka nawarin makanan atau something. You may have, atau bisa you may have a seat. Kamu boleh duduk gitu kan. Nah kayak gitu. Nah ada juga ask for permission, dia minta permisi. May I borrow your pen please? Bolehkah saya pinjam pulpen? Bukan minta permisi kali, Miss, persetujuan. Ya persetujuan atau permission boleh. Apa sih kalau bahasa Indonesia permission? Ya iya izin gitu ya. Izin, persetujuan. Kalau persetujuan kan agreement. Kalau ini lebih ke izin. Tapi sama lah ya konteksnya, mirip-mirip ya. Izin gitu lah. Pokoknya kalau nggak diizinin nggak boleh gitu. Boleh nggak gitu, jangan langsung kan. Ada juga express wishes, yang makanya dia bilang kalau may itu kita nggak kita pakai may aja, nggak boleh pakai might, karena kemungkinan besarnya itu 70%. Jadi kalau kita mengharap sesuatu ke orang, may the new year bring you happiness gitu, semoga tahun baru memberikan lebih banyak kebahagiaan misalnya. Terus speculate about past action, jadi she is late, she may have missed her plane, berarti dia kemungkinan terlambat, dia mungkin ketinggalan pesawat. Pintar, kayak karena dia spekulasi tentang past action gitu, maksudnya action sebelum. Past action berarti kejadian yang lampau gitu ya, speculate. Oke, ada pertanyaan tentang may and might. Berarti in general, to sum up atau untuk conclusionnya adalah may atau might ini diartikan sesuai konteksnya. Kadang dia berarti boleh, kadang dia berarti mungkin ya. Oke. Nah ayo kita coba menerjemahkan ini. Boleh satu-satu orang pilih ya, nomor berapa, A, B, C. Saya kasih waktu, I give you time, maybe 1 minute, 2 minutes to think yang mana mau diartikan. Langsung aja, siapa aja yang bisa langsung. Miss, I'm number saya poin B, saya poin C. Saya. Oke. Siapa ini? Please. Ini Mbak siapa? Mbak Endang ya? Mbak Luki. Oh iya, sorry karena PPT-nya yang terdisplay. Mbak Luki, silahkan. A. He had internal combustion and might explode without warning. Okay. Dia mempunyai pembakaran ya, kayak terbakar. Dalam. Iya. Pembakaran yang model gimana sih ini sebenarnya? Pembakaran. Mungkin meledak. Panas dalam. Dan mungkin meledak tanpa peringatan. Without warning. Tanpa peringatan. Kira-kira artinya apa ya? Mesin ya kali ya? Enggak, maksudnya itu kayak emosi gitu loh, Miss. Ya betul. Kan di dalam gitu emosinya ditahan gitu. Iya. Jadi ya mesin juga bisa sih. Ya masa mesin dibaca gue colok mata lu. Pintar. Oh iya. Sorry, internal kok. Sorry. Dia berarti lagi cowoknya PMS ya mungkin. Jenis kelamin. Tapi aneh sih emang ini kalimatnya, masa he had internal. Jadi mungkin bukan pembakaran. Iya. Pembakaran gitu loh. Maksudnya apa yang dibakar? Iya, harusnya. Nah, itu dia kan emosinya ditahan gitu loh. Jadi ini dia lagi PMS gitu, terus meledak-ledak gitu ya. Emotionnya dikontrol. Harusnya dia bilang emotionally apa gitu. Iya, baper banget. Tapi nanti ujiannya nggak jadi ya? Nggak jadi, nggak ada ujian. Padahal seneng. Ya. Kesel banget. Nah, sebenarnya kalau ada ujian itu katanya lebih banyak bahas di buku. Jadi makanya kenapa kita bisa lebih banyak bahas contoh di buku ya.
Tapi yang penting overall kita nggak cuma ikut tapi kita analisa kalimatnya. Oke, B siapa yang bisa? Saya Miss. Mm-mm. Wait a minute, okay. Silahkan. Free parking might also be over where charges are made to Ya, visitor. oke. Uh, Artinya bebas parkir mungkin juga ditawarkan di mana para pengunjung dipungut bayar. biaya. Oke, biaya. atau bayaran. Betul. Pintar sekali. Berarti dia be overt. Ingat ya, dipungut ini lebih ke pasif tapi dia be. Oke. Next, sebelum kita take a break, kita take a break dulu. Si mungkin si. Mas Jimmy lah, Mas Jimmy jangan diem-diem baik. Yang bisa ngomong cuma kita doang nih. Diem-diem baik. Okay. Oke, silahkan. We might be sitting around and chatting. I will have a bit of laugh. Okay. Kita bisa duduk-duduk dan mengobrol dan tertawa. Okay. Bisa atau mungkin nih? We might be sitting. Bisa. Atau mungkin mungkin bisa duduk-duduk. Iya, betul. Mungkin kita bisa duduk-duduk, sitting and round chatting. Ya, mengobrol lah. Oke, good ya. Bisa kok Mas, boleh. Ayo. Yuk. Bagus ya. Oke, clear. Thank you Mas Jimmy. Di terakhir ayo. Yang terakhir ada yang bisa? Saya Miss. Silahkan. Not all of these cleaning products may be necessary, but we believe they are better than existing products. Artinya tidak semua produk kebersihan ya, Bis? Iya, boleh. Pembersih. Produk Produk kebersihan pembersih tersebut. Des itu ini apa? Pembersih. Mainnya lupa, main. Not all of this cleaning product mungkin dibutuh. Gimana Mbak? Tak selepet loh. Nggak maksudnya tidak semua. Tidak semua produk. Mungkin tidak semua produk kebutuhan ini semua laki-laki. Kenapa jadi? Ternyata suara kalian bagus ya. Mas Jimmy lanjut lagi nyanyinya. Iya, berarti ayo. Tetapi kita besok diajak duet. Iya. We believe apa? Kasihan mbaknya. Yang tadi mereka maksud produk tersebut lebih baik daripada produk yang ada. Bukan ada yang mungkin lebih produk yang sebelumnya aja. Sebelumnya berarti maksudnya dia berarti udah ada ya. Oke. Jadi necessary ini sebenarnya penting, tapi dia juga salah satu lebih penting dari important. Jadi kalau kita mau analisa necessary itu kelas katanya dia penting, lebih penting lagi dibanding important gitu ya. Necessary. Essential juga. Oke, good job. Cukup dulu ya 4. Kita bisa take a break dulu. Kalian kalau mau boleh istirahat dulu. Oke. Untuk berapa menit? 5 menit sampai 7 menit lah ya. Oke. Boleh minum dulu. Saya mau ke toilet dulu pipis. Thank you. See you 7 menit lagi. Bari. Sorry ya. Nanti aku Bari mana, Mbak? Lanjut di atas. ngapain nyari Mbak Ari, dia nggak bisa speak. Tadi kayaknya ngomong teh. Enggak. Teh Hari pas Jimmy nyanyi. Sorry ya. Kan maksudnya mau nyuruh ajakin duet. Jadi nanti Dan mati kenapa? Nggak tahu. Hilang dia. Dan mati kok hilang? Loh, dia nggak masuk kelas. Gue cek juga nggak dibales tahu. Iya, nggak ada di kelas. Gimana? Ini kenapa? Jangan-jangan dia. Mbak tadi punya aku out sendiri loh, kaget akunya. Iya. Jangan-jangan Darmati. Ajanya nih juga out sendiri gitu. Dia belum masuk, gimana mau out ego? Hah?
Darwati Belum dari masuk, tadi Dan. masuk. Astaga, kemana si Darwati? Jangan-jangan internetnya mampus. Jangan-jangan dia beneran terserang corona. Ya ampun. Kan kemarin dia tanya ciri-ciri kena corona kayak apa. Ya jangan gitu dong sayang. Ya gue Bener aja. baca dari jam 9. Doanya yang bagus-bagus, Mbak. Aku tidak berdoa. Oh, ya udah, nyumpahin doang gitu.